Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Ramdhani Irwansyah. Saya dari kelas 10 MIA 9. Saya dari kelompok kimia 1. Asal sekolah saya SMP IPT Hikmatul Fadilah. Alamat rumah saya di Jalan Bromo, Komplek Bromo, Kota Permai. Perkenalkan, nama saya Cici Alsanda dari kelompok 1, kelas 10 MIA 9. Asal sekolah saya SMP Muhammadiyah 01 Medan. Alamat rumah saya Jalan Puri, Gang Hasan Basri, nomor 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitri Nidawai dari kelompok 1 MIA 9. Asal sekolah saya MTS SMP Bandung Baru. Alamat saya di Jalan Jamin Ginting, Dusun 4, Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Arif Rizal, kelas 10 MIA 9, kelompok kimia 1, asal sekolah MTSN 1 Medan, alamat Jalan Bajak 5, Villa Mutiara 1, Blok P9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahrisa Nagasabila dari kelompok 1. Saya kelas 10 MIA 9. Asal sekolah saya SMP Swasta Al-Ulum. Alamat rumah saya Jalan Raya Menteng, Gang Wan Sofia Barus, nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peraturan laboratorium dan keselamatan kerja. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu laboratorium. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Di sini kami akan menjelaskan peraturan keselamatan kerja dan pakaian di laboratorium secara satu persatu. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium, mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, mengontrol pelepasan bahan berbahaya dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Aturan umum yang terdapat dalam peraturan menyangkut hal seperti orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Dilarang makan dan minum dan merokok di lab. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan atau tidak ada sangkutannya. Kemudian pakaian di laboratorium. Pekerja laboratorium harus mentaati etika berbusana di laboratorium, karena pakaian laboratorium berbeda dengan pakaian biasanya. Lalu seperti apakah pakaian di laboratorium itu? Mari kita simak bersama. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Bagi wanita juga harus menggunakan sepatu safety khusus wanita. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Ingat, jangan lupa memakai jas praktikum, masker, sarung tangan, penutup kepala, kacamata, dan alas kaki. Walaupun dengan memakai ini kita tidak nyaman dalam melaksanakan praktikum, tetapi dengan ini kita bisa selamat. Jadi siap deh untuk melakukan eksperimen. Sekarang, apakah teman-teman sudah tahu apa itu peraturan keselamatan kerja dan pakaian di laboratorium? Semoga saja teman-teman memahaminya. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat menambah wawasan kita. Sekian dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup kepala, kacamata, dan alas kaki.
Walaupun dengan memakai ini kita tidak nyaman dalam melaksanakan praktikum, tetapi dengan ini kita bisa selamat. Jadi siap deh untuk melakukan eksperimen. Sekarang, apakah teman-teman sudah tahu apa itu peraturan keselamatan kerja dan pakaian di laboratorium? Semoga saja teman-teman memahaminya. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat menambah wawasan kita. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasy Alifandra. Nama saya Tori Cikri Fadila. Nama saya Nida Lestari. Nama saya Diva Nur Aini Purnama. Perkenalkan, nama saya Ariel Arif Syahsyagian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Nastia. Nama saya Alvin Janatan. Nama saya Muhammad Ade Iksani. Nama saya Fauzan Hidayat. Nama saya Anjali Ajiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Lambang pada bahan kimia dan artinya. Yang pertama, simbol iritan. Artinya, bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal, dan luka bakar pada kulit. Yang kedua, simbol toksik. Artinya, bahan yang bersifat beracun bahkan dapat menyebabkan kematian bila tertelan dan tertiup. Yang ketiga, simbol korosif. Artinya, bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan tubuh, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Yang keempat, simbol flammable. Artinya, bahan kimia yang mudah terbakar dengan api bunsen. Yang kelima, simbol dangerous for the environment. Artinya, bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dapat merusak ekosistem. Yang keenam, simbol explosive. Artinya, bahan kimia yang mudah meledak karena adanya percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi lambang pada bahan kimia dan artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Aulia Rahmat Siregar. Nama saya Fadia Putri. Nama saya Afifah Zulfan Aulia. Nama saya Amira Putri Reza. Nama saya Nuratika Aina. Nama saya Muhammad Fikri Alam Syabuhan. Nama saya Muhammad Kurniawan Ardi. Nama saya Muhammad Ihsan Febriansah. Perkenalkan, nama saya Najwa Febiola. Nama saya Rahmat Suhaimi Harahap. Saya dari kelompok 3. 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 Dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 10 MIA 9 MAN 1 Medan akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium kimia. Sebelum kita lanjut ke macam-macam alat laboratorium kimia, pada udah tahu belum alat laboratorium itu apa? Nah, alat laboratorium itu adalah suatu benda yang digunakan untuk membantu memperlancar kegiatan praktikum berupa penelitian, pengamatan, eksperimen, pengukuran, dan pelatihan ilmiah di sebuah tempat riset, yaitu laboratorium. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam alat laboratorium kimia ya. Yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berguna sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Yang kedua ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi.
Yang ketiga ada gelas kimia. Gelas kimia ini berfungsi sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes ini berguna untuk membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Yang kelima ada pipet volume atau pipet gondok. Berfungsi untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran volume. Yang keenam ada pipet ukur. Berbeda dengan pipet volume, pipet ukur berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur berguna untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml. Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda baik padat maupun cair. 9. Gelas arloji. Gelas arloji berfungsi untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat. 10. Buret. Buret berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti titrasi dengan berbagai ukuran volume. 11. Desikator. Desikator berfungsi untuk mendinginkan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan serta untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. 12. Botol pereaksi. Botol pereaksi berfungsi untuk menyimpan larutan bahan kimia. 13. Corong pisah berfungsi sebagai alat untuk memisahkan cairan lain berdasarkan berat jenisnya. 14. Oven berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. 15. Termometer berfungsi untuk mengatur suhu suatu larutan kimia. 16. Cawan Petri berfungsi untuk menimbang dan menyimpan bahan kimia. Terdapat segitiga porselin yang memiliki fungsi penyangga kurus pada pemanasan. Terdapat plat tetes yang memiliki fungsi penyimpanan cairan yang diteteskan. Menjepit tabung reaksi, yaitu terbuat dari besi untuk menjepit tabung reaksi. Terdapat labu dasar rata, memiliki fungsi penyimpanan zat cair saat distilasi. Spatula. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk cairan dalam gelas kimia. Kawat asa. Kawat asa berfungsi sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Kaki tiga. Kaki tiga digunakan untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Pembakar spiritus digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Neraca analtik digunakan untuk menimbang padatan kimia. Statif digunakan untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya pada saat digunakan. Klem buret. Klem buret digunakan untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Botol semprot digunakan untuk menyimpan aquades.